kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib pernah bilang, hal yang paling membuat aku kecewa atau menderita adalah saat berharap banyak kepada makhluknya, kepada manusia. Nah sama, saat kita menikah, sebelum menikah jangan terlalu banyak ekspektasi. Les aja, biasa aja. Walaupun sama suaminya. Kenapa? Sebelum menikah nih. Sebelum menikah jangan banyak ekspektasi. Sesudah menikah, kalau berekspektasi sesudah menikah juga jangan ekspektasi. Kebayang nggak sih kita, kalau teman-teman pernah baca buku gitu ya tentang fisiologi laki-laki. Laki-laki itu kan logis gitu ya. Terus sehari mungkin hanya 7.000 kosakata yang keluar gitu ya. Sedangkan perempuan tuh hampir 20.000 kosakata yang keluar gitu. Kita balas SMS berharap yang kamu udah makan dan lain-lain, enggak kan? Kita sama orang tua kita, sama ayah kita, sama saudara laki-laki kita, jawabannya iya, oke, terima kasih, thank you, apal dan lain-lain gitu. Kita harapannya udah ngomong panjang, jawabannya iya dan lain-lain. Dan bukan salahnya mereka, karena settingnya laki-laki tuh kayak begitu gitu. Sama kayak laki-laki cari barang, susah ketemu, iya nggak? Iya, benar. Iya, karena pandangannya laki-laki itu fokus satu, kalau perempuan itu menyebar. Kenapa? Kalau teman-teman sempat, iya, jadi kalau misalnya cari di kulkas, kita udah bilang nih, itu ada di situ, masih nanya, di sebelah mananya, deket mana, deket botol warna apa gitu ya. Kalau kita perempuan kan cek, dapet gitu ya. Nah, tapi laki-laki enggak. Bahkan menurut penelitian kecelakaan di lalu lintas itu lebih banyak perempuan, karena pandangan perempuan tuh menyebar. Kalau laki-laki itu lebih fokus gitu ya. Kan perempuan ngeliat sini gitu, akhirnya nggak fokus bagian depannya gitu. Jadi itu kita juga harus tahu ya, perkembangan dasar dari laki-laki atau settingnya laki-laki itu kayak apa, supaya kita nanti setelah menikah gak banyak ekspektasi kayak tadi, nyari barang kok susah banget gitu ya, terus kok balas SMS sedikit amat gitu ya, terus kok ngomong cintanya gak banyak kayak kita gitu ya, pendek. Karena apa? Mereka tuh lebih ke action, karena kan logis ya. Lebih besar otak bagian logikanya gitu, jadi mereka lebih ke action. Nah sebenarnya action itu bahasa cinta mereka gitu, bahasa cinta laki-laki itu yang kayak, oh iya bener ya ternyata ya, oh ini ternyata ngambilin minum tuh sebenarnya bentuk cintanya gitu ya. Terus bawain tas kita yang berat, itu bentuk cintanya. Kalau kita kan mungkin ngomong ya, kalau misalnya kayak saya nih, misalnya saya ngomong gitu setiap hari gitu, I love you. Kalau suami saya enggak gitu ya, karena bahasa cintanya bentuknya beda gitu, ekspresinya mencari nafkah itu karena cinta saya gitu kan. Terus iya bentuknya lebih ke action, yang itu harus dipahami. Jadi tadi ya, pola komunikasi, kemudian less expectation, jangan terlalu banyak berekspektasi. Kemudian masalah ekonomi ini penting banget ya. Kesannya kayak kita matre banget ya sebagai perempuan, enggak, tapi ekonomi itu financial menjadi hal yang urgent. Teman-teman pernah baca ya di berita, selama pandemi ini tingkat perceraian itu meningkat. Nauzubillahimin dalik. Bener nggak? Sempat dengar nggak di berita? Sempat ya. Selain karena KDRT gitu ya, KDRT juga meningkat. Gak hanya di Indonesia, di negara lain juga KDRT itu meningkat selama pandemi. Juga salah satunya masalah finansial. Makanya please, ini pesan saya dari awal, jangan merasa tabu untuk ngomongin finansial di awal. Siapa yang mau bekerja gitu ya. Nanti kalau kita misalnya perempuan gak boleh bekerja, terus tanggungan kita adik-adik gimana gitu. Atau kita punya cicilan yang harus kita lunasi gimana misalnya ya. Dan lain-lain. Jadi omongin sejelas-jelasnya, sedetil-detailnya di awal, supaya nanti gak ada misleading atau jadi miskomunikasi yang lain, akhirnya jadi bentrok gitu di tengah-tengah gitu. Ya, soalnya kalau kayak gitu tuh harus didiskusikan dan berkomitmen di awal ya Kak. Maksudnya apa finansialnya. Nah itu Kak, menuju ke finansial, peran kalau kita sebagai wanita, kita sebagai istri mengambil peran di luar, maksudnya berkarir kayak gitu. Nah tanggapan Kak Mendes seperti apa? Apakah itu diperbolehkan atau memang kita harus berpatok pada suami saja? Jadi saya selalu percaya, setelah menikah bukan berarti perempuan itu berhenti memberdayakan dirinya atau berhenti mengaktualisasikan dirinya gitu dari kegiatan dia sebelumnya. Tapi bisa jadi bentuknya berpindah tempat, jadi di rumah atau masih bisa keluar. Itu tergantung kesepakatan di awal. Makanya ini penting dikomunikasikan di awal ya. Nanti boleh nggak kita tetap beraktivitas gitu ya? Boleh nggak kita tetap melanjutkan bisnis? Kalau boleh,
syaratnya apa dan lain-lain. Maka dijelasin di awal kalau saya, suami saya, sepanjang bentuk tugas keluar saya adalah bentuk yang bermanfaat, insya Allah akan beliau support gitu. Karena beliau tahu saya ini tipikalnya anak rumahan banget gitu. Jadi nggak akan mungkin keluar rumah kalau bukan sesuatu yang penting. Bukan sesuatu yang penting. Karena saya ini rumahan banget. Bahkan percaya atau enggak, saya sering disuruh keluar sama suami saya karena saya saking betahnya di rumah gitu. Iya, karena saking betahnya di rumah, itu kayak suami saya, emang kamu gak bosan? Enggak, saya memang senang di rumah gitu. Saya orang rumahan banget. Jadi kalau saya keluar, jadi udah tahu pasti sesuatu yang memang urgent gitu ya. Jadi sampaikan di awal. Kalau kita masih ada tanggungan ya, misalnya kita membiayain sekolah adik-adik, Masya Allah ya, orang tua, suami sekiranya pekerjaannya belum mampu backup itu, minta izin untuk boleh nggak di rumah berbisnisnya, atau kalau keluar persyaratannya apa, misalnya setelah pekerjaan di rumah beres gitu ya, atau mungkin hanya beberapa jam di luar dan kembali sebelum suami pulang, misalnya sampaikan seperti itu. Insya Allah ya, kalau kita berbicara dengan hati gitu ya, maksudnya dengan hati itu apa, dengan lemah lembut, dengan apa ya, terbuka gitu ya, insya Allah lah kalau kejujuran itu akan sampai gitu ya kepada lawan bicara kita. Sampaikan keresahan-keresahan kita di awal, itu penting sekali karena menikah itu menyamakan perasaan. Jadi kalau kita punya unek-unek kayak takut nanti iya kebutuhan keluarga jadi terlunta-lunta karena kita tulang punggung, misalnya sampaikan di awal keresahan itu. Siapa tahu suami mau nolong, tapi selama ini karena kita nggak ngomong, jadi semuanya mengira-ngira gitu. Emang kita alih nujum gitu ya? Enggak kan ya? Kita nggak pernah tahu. Iya, pasangan kita ngomongin apa gitu. Jadi sampaikan unek-unek kita, kekhawatiran kita, keresahan kita apa, sehingga bisa dua-duanya saling membackup gitu, baik laki-laki maupun yang perempuan. Terus yang kedua, pastikan kalau kita keluar rumah seperlunya saja, sebutuhnya saja misalnya, karena kita juga nggak bisa ya menyamakan setiap rumah tangga itu seragam gitu. Ada yang karena satu dan lain hal, ibu harus juga sambil bekerja karena suaminya sedang sakit, atau mohon maaf selama pandemi ini ada yang kehilangan pekerjaan, atau bahkan karena tugas kemanusiaan ya, para dokter di garda terdepan ya, terus yang mau melahirkan ya kan, kita pengen ya sebagai perempuan melahirkan ditolong oleh objin yang perempuan misalnya ya, untuk kenyamanan. Misalnya seperti itu ya, ada, tapi kan preferensi orang beda-beda ya. Gitu. Terus ada guru-guru yang mengajar ya. Jadi kan kita nggak bisa pukul rata. Menjadi haram kalau kita tujuan keluar rumah untuk sesuatu yang tidak berfaedah gitu ya misalnya. Terus kita keluar rumah bukan sesuatu yang Allah tuntun, bukan dalam tuntunannya Allah. Atau bahkan kita malah menodai kepercayaan suami kita, nah itu menjadi tidak boleh gitu. Tapi kalau semuanya kita minta izin, kita sampaikan, insya Allah boleh gitu, tapi dengan batasan-batasan tertentu yang semata-mata sebenarnya semua aturan Allah itu untuk menjaga kehormatan kita sebagai perempuan, melindungi kita sebagai perempuan gitu dari mara bahaya di luar. Tapi dalam agama itu tidak melarang untuk wanita bekerja ya, yang berkarir di enggak luar. Tapi dengan syarat tadi gitu ya, dengan syarat tetap dalam tuntunan dan aturan-aturan yang membatasi untuk perlindungan kita juga gitu. Oh iya. Nah Kak, tanggapan kakak nih mengenai nikah muda itu seperti apa? Apakah itu bagus banget atau hanya, kan banyak nih Kak yang nikah muda memang dia ingin menghindari dari zina, dan ada juga yang menikah muda itu karena hanya ingin gitu. Nah, menurut kakak Maidani gimana baiknya? Nikah muda itu emang baik atau nanti dulu deh gitu? Saya nggak bisa bilang nikah muda itu baik atau buruk gitu ya, atau nggak baik gitu misalnya, karena ada bukti yang nikah muda aman-aman aja gitu, atau bahkan sebaliknya ada juga yang punya masalah nikah muda gitu. Jadi intinya tadi seperti saya sampaikan, nggak bisa dipukul rata semuanya, karena menikah ini berbicara kesiapan mental, rohani gitu ya, untuk bisa mengarungi samudra pernikahan yang kita nggak tahu ujungnya sampai mana gitu. Tapi kita harus tetap di sana gitu ya,
di dalam kapal yang sama. Makanya penting tadi ya, kembali lagi sekufu misalnya tadi ya, kalau 2 orang dalam satu kapal ini beda arah, berantem loh itu, nggak sadar akhirnya gelombang di depan itu ngehancurin kapalnya gitu. Pasti ya. Jadi sama, menikah pun seperti itu, berbicara tentang persiapan, seberapa siap. Jadi intinya gini, jangan pernah jadikan menikah itu sebagai pelarian. Karena apa? Karena itu salah besar. Justru menikah itu harusnya menjadi apa ya? Step setelah kita menyelesaikan masalah kita yang sebelumnya. Jadi sering banget ya misalnya saya dengar di anak-anak mahasiswa tingkat akhir, males ngerjain skripsi, mending nikah aja. Tetap skripsinya harus tetap selesai. Nikah nanti kayak gimana gitu ya. Jadi selesaikan satu persatu. Tapi ada orang yang bisa multitasking. Saya punya kenalan gitu, beliau kedokteran, bisa sambil nikah di saat kuliah, bahkan punya anak, bawa anaknya ke kelas sambil kuliah. Jadi bisa ya, ada yang bisa kayak gitu, tapi nggak semua orang bisa kan ya. Jadi intinya menikah tuh berbicara kesiapan. Belajar ya untuk teman-teman semua yang sedang proses atau ingin menikah, belajar untuk mencukupkan kebutuhan diri dan mengenal kebutuhan diri apa. Kalau kita merasa nggak cukup sama diri kita, jangan sampai nih kita menjadi orang yang haus perhatian nanti setelah nikah. Pasangan kita lupa ngabarin, kita tuh ngamuk nggak jelas gitu ya, karena ingin diperhatiin setiap saat. Kenapa kita bisa kayak gitu? Karena kita nggak tahu kebutuhan kita apa, dan kita nggak berusaha memenuhi itu sebelumnya, sehingga kita menjadi pribadi yang, mohon maaf, caper. Boleh-boleh aja sih sebenarnya caper, tapi